Dengan desain tidak biasa, ini adalah Indomobil e-motor Tirano, produk motoristik terbaru dari Indomobil Motor di Indonesia. Dan seperti yang dilihat, desainnya memang kental dengan aura petualangan. Kira-kira apa yang ditawarkan dari motoristik terbaru ini dan berapa harganya? Langsung aja kita ulas bareng-bareng. Oke, pertama kita bahas dari segi desain dulu. Seperti yang sudah dilihat di beberapa foto serta video teaser yang ada di Instagram resmi Indomobil e-motor, kelihatannya motornya kecil, tapi ketika bertemu langsung seperti ini, ternyata dimensinya cukup besar dan dia harusnya sih memang cocok dengan DNA-nya sebagai motor petualang karena beragam peranti yang menempel di motor ini memang cocok sekali digunakan area-area outdoor ataupun semi off-road. Seperti di bagian bodinya ini, dia sudah dilengkapi dengan protektor di depan maupun di belakang. Kalau pada model-model motor lainnya biasanya dia dijual sebagai aksesoris, sementara di Indomobil e-motor Tirano ini dia sudah include. Jadi Anda akan mendapatkan motornya seperti ini, tampilannya utuh, tidak ada yang dikurangi. Jadi memang sudah langsung pas buat diajak menjelajah ke daerah-daerah yang memang menyenangkan. Nah, di bagian depannya dia juga sudah dilengkapi dengan rak untuk membawa barang. Bagian sini praktis sekali dan juga tentu nggak cuma di bodi samping, di bagian depan ini juga ada pelindung lampu yang berpadu manis sekali dengan desain lampunya yang bulat seperti ini. Dia sudah proyektor dan ada DRL di sekitarnya. Jadi walaupun dia sebuah motor adventure tapi memiliki kesan yang sangat futuristis. Kemudian di belakang juga dia sudah dilengkapi dengan rak untuk membawa barang di sini. Jadi udah pas banget motornya untuk diajak berkeliling, berpetualang. Sebagai motor yang dikhususkan untuk menjelajah, tentu sisi akomodasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Selain di depan tadi ada rak barang untuk membawa barang-barang yang bisa diletakkan di luar. Lalu di depan sini ada kompartemen penyimpanan untuk meletakkan botol air mineral ataupun beberapa benda lainnya. Dan di atasnya juga sudah ada USB charger. Ini bahkan ada dua, ada USB biasa dan juga Type-C. Kemudian di tengahnya ini ada gantungan barang. Jadi kalau tidak digunakan dia akan ke dalam seperti ini. Ya simple tapi cukup berguna. Kemudian bagasinya. Nah, ini bagasinya sebenarnya cukup luas dan di sini memang tidak bisa untuk meletakkan sebuah helm, tapi untuk meletakkan barang bawaan harusnya cukup untuk jas hujan dan juga beberapa barang lainnya untuk digunakan menjelajah. Dan di belakang ini dia juga sudah ada chargernya. Lubang chargernya di sini. Jadi dibuka dulu joknya dan chargernya ada di sini. Kemudian di bawah bagasi ini ada baterai. Jadi ini ada partisi yang bisa dibuka. Di bawahnya ada baterai. Lalu dia kapasitasnya adalah 76,8 volt, 32 ampere hour. Kemudian di belakang, seperti yang tadi saya bilang, ini sudah ada rak untuk penyimpanan barang. Memiliki dimensi yang cukup besar dan bobotnya kurang lebih sekitar 114,5 kg. Kira-kira bagaimana dengan performanya, baik dari baterai dan juga dinamo listriknya? Oke, Indomobil e-motor Tirano ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 2,4 kWh dan dilengkapi dengan hub motor berkapasitas 3 kW, lalu torsinya bisa mencapai 180 Nm. Nah, dengan torsi dan juga spesifikasi tersebut, kecepatan maksimumnya bisa mencapai 80 km per jam, sedangkan jarak tempuhnya bisa mencapai 110 km untuk sekali pengisian. Itu berdasarkan klaimnya dari Indomobil e-motor. Tentu hal tersebut banyak faktor yang bisa mencapai range tersebut. Bisa dari kondisi jalan, lalu juga bobot pengendara dan juga bobot barang bawaan. Jadi ya kurang lebih sekitar 110-an kilometer. Lantas untuk mendukung perjalanan menjelajah bagaimana fitur-fitur yang tersedia pada Indomobil e-motor Tirano ini, sebenarnya kurang lebih masih mirip dengan produk sebelumnya, yaitu di Indomobil e-motor Adora.
Jadi dia punya beberapa fitur canggih, diantaranya adalah Smart Inclinometer, Cruise Control, Smart Touchscreen Speedometer panel. Dan juga beberapa fitur canggih lainnya, diantaranya adalah lampunya yang tadi sudah saya jelaskan di awal, dia sudah proyektor dan sudah ada DRL-nya. Kemudian kalau dilihat di bagian stangnya ini, dia sudah digital dan lagi-lagi seperti Indomobil e-motor Adora, dia sudah menggunakan fitur touchscreen, tapi memang touchscreen-nya bukan yang sesensitif seperti di handphone, jadi dia agak sedikit ditekan tepat di informasi yang ingin Anda ketahui. Nah, di sini ada beberapa informasi juga, di antaranya ada musik, navigasi, informasi tentang kendaraan, lalu juga sudah bisa mirroring dengan smartphone, diagnosis, dan ada settings. Ya, memang lagi-lagi dia kurang lebih fiturnya mirip dengan Indomobil e-motor Adora. Jadi Anda perlu mengkoneksikan dulu handphone Anda dengan motornya, lalu bisa menikmati beberapa fitur tadi seperti musik dan juga navigasi. Lantas bagaimana dengan posisi berkendaranya? Oke, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di Indomobil e-motor Tirano. Dia punya tinggi jok yang sebenarnya nggak terlalu tinggi, dia cuma 755 mm. Dan untuk tinggi saya yang 175 cm ini masih menekuk, baik di kiri dan kanan. Bahkan kalau duduknya agak ke depan sekalipun, tuh, dia masih cukup nyaman. Lalu, dia juga punya deck yang luas. Sini ada beberapa pilihan pijakan kaki, bisa di tengah sini, lalu agak ke depan. Jadi harusnya untuk perjalanan menjelajah lebih nyaman. Dan juga untuk di bagian dengkul pun ini masih cukup jauh dengan stangnya. Dia stangnya model telanjang dan cukup tegak, jadi harusnya sih enak motornya ya. Nanti coba kita tes di jalan seperti apa. Nah, ini posisi duduknya agak commanding, jadi menyenangkan. Harusnya nggak terlalu pegel sih. Sebagai motor petualang tentu kaki-kaki menjadi sektor yang juga perlu diperhatikan. Dia di depan pakai suspensi teleskopik, sementara di belakang pakai peredam kejut ganda. Lalu untuk rodanya di sini kelihatan dia pakai ban model dual purpose, ukurannya 110/70 ring 12 di depan dan 120/70 ring 12 di belakang. Dan keduanya sudah dilengkapi dengan rem tipe cakram. Dan inilah part yang paling Anda tunggu-tunggu, yaitu harganya. Dia ditawarkan dalam 6 pilihan warna. Jadi pilihan warnanya itu ada Borneo Green, Krakatau Blaze, Cartens White, Rinjani Grey, Semeru Grey, dan Sanur Beige. Dan ini deh harganya. Dia memiliki bandrol yang sebelumnya memang dikabarkan dia akan dijual seharga kurang lebih di bawah 30 jutaan rupiah. Dan setelah resmi diluncurkan harganya adalah 25,9 juta rupiah. Bagaimana menurut Anda dari segala desain yang ditawarkan, fitur dan juga harganya? Apakah Anda tertarik untuk memiliki motor ini?